Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidan wa rabban syahidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hadirin mukarramun, para hujjaj, bapak-bapak kaum muslimin majelis yang mulia Majelis Taklim Mushola Nurul Hasan yang senantiasa berada dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus khidmat fillah mahbub guru kita bersama Mukarram Ustaz Ibrahim Atamullah Bintuli Hayati wa nafa'ana bi ulumi fi daraini. Akhirna fillah Bapak Ketua RT, Ketua RW kita, dan juga satu persatu tidak disebut namun tidak mengurangi rasa hormat kami, insyaallah semua dalam keadaan sehat wal afiah. Berkah ya tauhid batin semuanya. Keluarga pada sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita insyaallah tumbuh kembang menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Tentunya kita harapkan untuk ke depan yang terbaik, yang bahkan lebih baik daripada kita. Itu yang harap. Kita bersyukur kehadiran Allah pada malam ini kita sampai kembali untuk bertatap berwajah silaturahim antara kita. Tidak mengurangi insyaallah dengan adanya kita sama-sama duduk di majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, insyaallah tidak akan pernah terluput satu pun. Jangankan kita manusia, hatta malaikat pun ikut serta berdampingan bersama-sama. Maka minta mohon kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku untuk bersama orang-orang yang dekat denganmu. Idza taqarraba ila al-'abdu shibran, kalau Allah taala, ini hadis qudsi, apabila dekatnya seorang hamba shibran sejengkal, shibran taqarrabtu minhu dira'an. Jadi kalau antara telunjuk sama lengan hamba, Allah akan lebih dekat antara telunjuk dengan siku. Ketika seorang hamba dekat kepadanya antara telunjuk dengan siku, maka Allah akan lebih dekat. Ketika seorang hamba sudah menghampiri pemahamannya, ma'rifatnya, dekat, tidak ada lagi hijab sejengkal, maka Allah jamin. Wa idza atani masyan ataitu arafa. Wa idza atani masyan ataituhu harwal. Rawahu Al-Bukhari an Anas bin Malik. Barang siapa yang berjalan mendekati aku, maka kata Tuhan Jalla Allah Subhanahu wa taala, aku akan berlari. Artinya lebih mendekatkan kepada hamba. Itulah cintanya Allah kepada hamba. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dengan hamba-hamba yang selalu berzikir, selalu dekat dengan. Pada malam ini sedikit ada tentang akikah aja ya. Jadi saya sedikit menyampaikan ini, memang ini sudah sunatullah, sudah baku ya, sudah rencana setiap siapapun mampu. Mudah-mudahan malam ini insyaallah kita berbicara tentang akikah. Jadi bedanya akikah dengan kurban itu, kalau kurban dagingnya mentah, jadi dilaksanakan banyak. Kalau akikah kan pribadi, maka dagingnya kalau mentah aku tak cukup ya. Jadi baginya daging yang sudah matang, sudah olah. Apalagi sekarang banyak namanya rumah akikah, tinggal simpel, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau orang-orang yang tua kita dulu mencari kambing untuk diakikahkan, itu betul-betul harganya pas gitu, dagingnya bagus, untuk gulam, antara gulam maka 2 laki-laki 1 perempuan. Jadi kambing yang bagus, dipotongnya juga
dengan cara yang baik, langsung disaksikan. Bahkan orang tuanya kalau mampu, ya orang tuanya dihadapkan ke kiblat, baca doa dengan tertib. Nah, ini untuk disunahkan. Dan hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Nah, kemudian para jamaah sekalian dimuliakan Allah, bicara tentang akikah juga, ketika Rasul bersabda, kullu gulam murtahina bil akikah. Setiap gulam bayi yang lahir maka disunahkan untuk artinya tergadai bil akikah, dengan cara tebusan. Dengan gadaian itu dengan seekor kambing atau 2 ekor kambing bagi laki-laki, 2 bagi perempuan 1. Kemudian tentang gadai itu boleh dalam Islam, boleh kalau gadai umum. Ada yang urgent untuk kesana kemari nggak ada, ya salah satunya dia harus gadai dengan harga yang memang, kalau memang standar motor itu harganya 5 juta, nggak mungkin kita bisa gadai 5 juta. Paling kurang dapatnya 2 ya. Pada berikutnya setelah kita mampu baru kita tebuskan. Jadi kita sudah berupaya, berusaha. Milik kita, ya kan? Milik kita adalah kita tebus. Kalau nggak tebus ya out ya, dengan perjanjian. Tapi ketika berbicara tentang al-murtahina, tergadai, tentunya tidak bisa kita membayar. Artinya tergadai dengan seekor kambing atau 2 ekor kambing. Tapi ini adalah simbol, dalam artian bahwa sifatnya, ini kembali ke sifat. Kalau untuk hewan ya tentunya hewan itu adalah simbol, sifat yang ada di dalam setiap manusia. Tapi awal daripada ciptaan itu fitrah. Coba kita lihat rentetan ayat, ada 2 ayat yang mengenai tentang bayi ketika dibentuk oleh Allah di dalam rahim seorang ibu. Itu ada di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-6 kalau tidak salah. Saya lupa redaksi ayatnya. Di situ kami bentuk dari awal ya. Dari awal pembentukannya sampai pada hari haknya, pada masanya yang telah ditentukan, pada masa peniupan ruh sudah ditentukan lahirnya. Nah itu kepada yang dikehendaki. Setelah sudah berlama berada di alam rahim itu, maka jawabannya yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 87 kalau tidak salah. Di situ disebutkan, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi ayat yang pertama tadi, ayat yang mengenai tentang di dalam perut, coba kita bisa asbabnya mungkin tidak, hakikatnya dibentuk sedemikian rupa, tersusun. Bicara tentang kedokteran ya mungkin mampu dengan cara ilmu kedokteran, tapi jauh lebih itu di masa-masa itu kan belum ada, awal kelahiran manusia itu belum datang yang namanya sistem medis. Berarti ilmu pengetahuan setelah terjadi, bukan ilmu dulu baru terjadi, tidak, terjadi dulu baru ilmu ketemu. Seluruh alam diciptakan dulu baru ketemu ilmu. Jadi tidak ada yang menemui ilmu awal marah permulaan baru ketemu satu yang terjadi, tidak. Jadi sesuatu yang terjadi baru diketemukan. Allamal insana ma lam ya'lam. Baru Allah ajarkan manusia sehingga pandai dapat melihat keadaan bayi yang ada di dalam dengan USG dan sebagainya. Bentuknya laki-laki atau perempuan sudah dilihat dari sebelum.
Itu ilmu yang sudah kebelakangan. Nah, jawaban tadi surat An-Nahl, wallahu akhraja min butuni ummahatikum, ternyata awal kita lihat ayat tadi, dialah yang telah membentuk sesuatu yang dikehendaki. Kemudian pula, ini Pak, kemudian pula wallahu akhraja min butuni ummahatikum, dialah Allah yang telah mengeluarkan janin ibu, janin kita, bayi yang ada di dalam perut. Jadi wallahu akhraja min butuni, Allah yang telah mengeluarkan min butuni ummahatikum, dari perut ibu. La ta'lamuna syai'ah, kita nggak ngerti, nggak apa, dikeluarkan kita nggak apa. La ta'lamuna syai'ah, sebab kita keluar dari alam rahim menuju ke alam dunia. Di sekitarnya, di sekitarnya senang, bahkan ibunya, bapaknya atau emaknya hilang semua masalah. Mau utang juga banyak, hilang. Kalau sudah bayinya udah nongol, udah tren, nunggu kapan nangis gitu. Kalau sudah nangis, pasti kiranya orang tua, dari nenek kakeknya, leknya, datuk, semuanya senang. Tapi sementara bayi dalam keadaan menang. Kenapa Pak? Kita senang bayi datang, sedangkan bayi dalam keadaan. Bisa saja terjadi setelah seorang itu pulang ke alam akhirat dalam keadaan senang, sementara di kelilingnya dalam keadaan sedih. Beda kan? Jadi kalau kita adakan acara-acara walimah yang namanya walimah al-aqiqah, ini sebetulnya untuk mengagungkan saja. Intinya adalah tadi 2 kambing. Nah, la ta'lamuna syai'ah, kalian tidak mengetahui sesuatu yang sebelumnya. Apa itu para jamaah sekalian? Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Masya Allah, dialah yang telah menjadikan penglihatanmu, pendengaranmu, bahkan fuad, hati nurani, tidak ada yang mampu dibalas dari maaf punten. Itu teh dibayar, jangankan 1 kambing atau 2 kambing, ratusan kambing pun tidak akan mampu kita bayar dengan kekuasaan Tuhan yang maha besar, yang telah menjadikan kita dirapihkan, ditertibkan, disusun di dalam rahim, dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan. Subhanallah. Tidak ketahui, tapi dia lengkapi. Berarti modal kita, la'allakum tashkurun ini, kalau kita sudah memahami ayat ini, izin Pak, paham ayat terakhir tadi, ya la'allakum tashkurun. Tidak ada sesuatu yang ditakuti, ada atau tiada, apapun yang dimiliki, keinginan, hajatnya, mau apapun keinginannya, mau ngambil anak, mau ini, mau itu, tidak ada yang ditakuti. Kalau dia bandingkan dengan sesuatu yang diberikan peliharaan, triliunan oleh Allah kepada manusia, maka manusia tidak akan segal, artinya tidak akan melupakan nikmat, dan selalu dalam kehidupannya selalu bersyukur atas nikmat Allah, walaupun dalam ketiadaan, dalam kekurangan. Tapi di tengah-tengah kita ini apa yang terjadi, saudara? Karena kurang bersyukur, akhirnya apa? Korup misalkan. Kurang bersyukur, fitnah. Kurang bersyukur terjadi di mana? Nah, ini karena Allah. Padahal kita sudah diberikan kesempurnaan. Nah, jadi tidak tergadai. Nah, dari murtahina artinya tergadai. Nah, kemudian ini awal kita masalah. Setelah kita sudah potong, kemudian dimatangin, ya, ditambahlah dengan bubuknya, ditambahkan dengan masakan, kita kenal masak, perlu disiapkan segala macam. Lalu kita undang teman-teman kita, tetangga-tetangga kita untuk melaksanakan walimah. Apa yang terpenting para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Nah, yang satu sudah kita laksanakan, kemudian rambutnya, ya, rambutnya yang si bayi itu harusnya dipotong. Kalau potongan pertama itu biasa kita baca kan, pada saat kita undang
Kemudian teman-teman tetangga masyarakat kita pada saat kita motong itu kan dan membaca asyakal Qiyam Mahalul Qiyam Makaban kita mau. Sebetulnya adalah ketika gundulkan kepalanya untuk digantikan tubuh yang baru. Artinya kita sudah mahkotahkan dia. Seperti persis ketika orang-orang yang ketika selesai sa'i digundulkan kepala, tubuh rambut yang baru. Rambut yang tersisa di dalam rahimnya tadi akan digundulkan. Tetapi setelah kita gundulkan rambut itu, kita timbang rambut itu. Timbang. Kalau rambutnya nggak ada, timbang berapa? Ini bicara rambutnya ada gitu. Begitu ditimbang berapa gramnya? Dapat berapa gram? Taruhlah gram. Tergantung rambutnya ya. Kalau 10 gram nggak ada. Ya taruhlah berapa gram. Nah, setelah digramkan tergantung gramnya. Nah, kalau gram sekarang sekitar 600 ya. Kalau emasnya 28 karat atau 700 ya kita dapat 2 gram. Rambut itu bisa tebal 3 gram misalkan. Berarti kali 3 6 kali 3 berapa tuh? 1 juta, 2 juta, 1.800.000. Nah 1.800.000 itu kita bawa kemana? Bawa ke musola dekat, tanya sama TKI, terutama kepada orang yang alim, kiai, anjungan, syekh, habaib, ulama. Nah, uang itu disedekahkan kepada kiai atau kepada orang-orang yang doa. Nah setelah itu pelaksanaan lanjutannya adalah tahqiq. Ada tahqiq. Dan mungkin ada tahqiq. Ini sunnah Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Di semua di zaman-zaman itu termasuk Hasan Husain, ya, dari duriah Nabi ahli baitnya, bahkan sahabat-sahabat yang terdekat. Kalau mereka sudah lahir seorang anak, mereka berbondong-bondong datang ke Nabi kita Muhammad. Tahqiq itu dikunyah, ya, makanan-makanan yang belum disentuh api, belum disentuh oleh apapun, maka dikunyah makanan itu. Setelah kunyah kiri dan kanan, kita tuangkan ke tangan kita suap si cabang bayi dengan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwa yang pertama kali adalah suatu hal yang manis. Siapa yang punya? Nah, kalau bisa habibnya juga, ulama yang kiai, yang apalagi yang ahli pikir. Jangan suruh punya orang yang pulang dari kebun. Kalau dari kebun suruh punya atau dari pantai itu dari laut suruh punya nanti. Jadi bukan. Kalau sekarang nggak bisa dipunya, orang udah curiga ada corona. Orang udah tutup begini masker, gimana suruh punya? Jangan kiai yang lain, orang tua nggak mau itu. Padahal itu pelajaran sebenarnya. Itu tahqiq namanya. Nah setelah sudah terlaksana, jauh lebih penting adalah ketika Rasul. Maka inilah dua peran utama. Yang pertama, hak anak kepada orang tua, dan yang kedua, hak orang tua kepada. Sekarang kita ini dulu hak kita kepada anak. Saya yakinkan dan saya pastikan Pak, izin Pak, kalau hak anak sama orang tua patuh aja, nggak pernah durhaka kita. Ya kan kita ini omongan hak kita kepada orang tua. Dulu kita masih kecil. Maka kepatuhan itulah membawa keberkahan di masa-masa yang akan datang. Maaf, sekalipun dia pengangguran kelas berat, tapi ada kepatuhan terhadap orang tuanya dan tidak pernah hak dia kepada orang tua, memaksimalkan waktu untuk mendoakan orang tua, memaksimalkan waktu harta yang dicari, letih, capek, dimanfaatkan untuk orang tua, lalu kemudian panggilan orang tua, saud, kemudian suruh orang tua laksanakan, dan tidak ada kedurhakaan sama sekali. Pastikan Pak, anak itu biru aba'akum taburrukum abanahukum. Kalau sudah berbakti kepada orang tua, pasti nanti lahirnya seorang anak yang sudah pasti oleh Rasul Nabi kita Muhammad, anak itu pasti akan
berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita kan dulu kan ingat. Nah, sekarang saya ingin tanya untuk diri saya, aku semua kita, pernah nggak kita nyakitin orang tua? Mbak ya, bukan pernah, sering. Pernah nyakitin? Enggak kali ya? Enggak. Ada waktu untuk kita bertobat. Ada waktu untuk kita memperbaiki. Ternyata maaf, kita dulu durhaka sama orang tua nggak ada karena nggak tahu tentang ilmu. Sehingga pada saat ini kita sudah diketahui oleh asbabnya kita dulu di majlis-majlis seperti ini. Bagaimana makamnya orang tua. Hatta maaf, orang tua, sekalipun orang tua yang dikatakan bukan termasuk ahli ibadah, ketuaannya wajib kita hormati. Sahabat juga datang ke sebenarnya untuk berjuang jihad fisabilillah. Kamu punya orang tua, punya, udah gak usah ikut jihad, rawat orang tua. Kemudian ada orang tua yang mungkin bukan muslim tapi non muslim, wajibkah saya berbakti? Kata Rasul, wajib. Gitu Pak. Ternyata dulu kita pernah menurhaka. Begitu kita ketemu agamanya, ketemu pemahamannya, bagaimana dahsyatnya. Maaf, kalau orang yang berbuat zina, ya mungkin di dunia juga sama ya, impasnya di akhirat apalagi. Tapi kalau durhaka, akul walidain, itu kan perangkap sabah 7 peringkat dosa yang paling besar. Kalau durhaka kepada orang tua, langsung dunia dibayar tuh. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah tidak mungkin kita durhaka orang tua. Kata sekarang orang tua kita masih hidup, nggak bakalan deh. Bahkan penyesalan orang-orang yang orang tua sudah wafat. Kalau seandainya aku melihat catatan bagaimana seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarnain yang tertahan ingin menjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Dia punya orang tua yang sudah renta, sudah tua, yang harus diurus, ingin berjumpa dengan Nabi, tapi dia orang tua dipandang. Lalu Umar Khattab dipanggil oleh Rasulullah, ya Umar ta'ala, labbaik ya Rasulullah. Tahukah engkau ada temanmu sahabatmu yang sungguh luar biasa, makomnya sungguh tinggi, keadaannya sungguh mulia, bahkan makhluk-makhluk yang ada di langit memandang memuliakan beliau. Penasaran Umar bin Khattab, siapakah dia? Dan datanglah Umar. Siapa itu? Siapakah dia? Uwais Al-Qarnain. Begitu diketemui, ternyata bukan sedang mengaji, bukan sedang ibadah, bukan sedang sujud dan rukuk, tapi sementara menyuapkan makanan terhadap orang tuanya dan saban hari membersihkan kotoran. Tertanyalah di dalam hati sanubari yang ada di dalam Umar bin Khattab. Kembali, apa kata Rasul? Sudah kau temui dan sudah kau jumpai? Sudah ya Rasul. Apa yang beliau laksanakan? Dia saat membersihkan kotoran, dia saat menyuapkan makanan. Maka itulah yang katakan bahwa makomnya sangat mulia di hadapan para malaikat. Dengan kebaktian seorang anak kepada orang. Terlepas dari itu, para jemaah sekalian dimuliakan Allah, sungguh luar biasa kalau kita buka bab tentang akhlak, banyak. Kita sekarang jadi menyesal. Kalau seandainya sekarang ya orang tua kita masih hidup, kita bawa dari kampung deh. Bagaimana coba? Ya, 5 tahun, 10 tahun ngurusin kita. Baru 5 hari di rumah kita sudah usir Pak untuk pulang kampung. Kita malu dengan istri dan anak-anak kita. Kita lihat orang tua sudah begitu sudah tua. Padahal sering kami sampaikan melalui mimbar seperti ini, bahwa ada tahapan-tahapan. Ya, tahapan nanti orang tua yang akan merepotkanmu. Sekilasnya itu, padahal itu buat tarbiyah untukmu. Nanti kamu akan ketemu seperti itu nanti pada masa-masa yang ketika engkau mempunyai anak dan cucu. Bergantian saja. Nah, banyak sekali muliakan Allah sudah selesai terlewat. Baru hak orang tua kita sudah punya anak nih. Sudah kita laksanakan akikah, sudah mampu kita beli kambing, sudah kita laksanakan, kita undang masyarakat, kita undang teman, kita baca asyrafah, kita berzikir, kita beristighfar, sudah demikian. Tapi jauh lebih penting kata Rasul, ada 3 hak antara orang tua terhadap anak. Apa yang pertama para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ayyuh sina isma.
ayyuhsina isma. Berikanlah nama-nama yang baik. Dulu ada nama kunci. Kita maklum kan? Kita maklum ya. Kita nanti insya Allah punya anak ganti kan? Atau ya nanti sebagai engkongnya itu. Nah nanti cucuku kasih nama. Kalau memang kalau dia nggak ngerti, ajarkan. Mungkin nama siapa? 3 yang penting. Nama Allah, jangan Allahnya. Nama Nabi, dan yang ketiga nama malaikat. Asal jangan nama hewan. Asal jangan nama yang serem-serem. Pertama nama Allah. Rasul bersabda khairul asma ma'ubida wa ma'ubida. Sebaik-baiknya nama yang ubida, nama yang kelihatan puji-pujian. Wa ma'ubida, dan nama-nama yang dijadikan abdul hamba. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khabid sampai As-Sabur boleh pakai nama itu. Tetapi diawali dengan abdul atau hamdul. Apa abdul? Misalkan Allah dikaitkan dengan abdul, jadi apa? Mudhaf. Abdul Allah, jadi Abdullah sangat boleh. Ar-Rahman namanya ditambah dengan abdul, jadi Abdurrahman. Kalau zaman sekarang mungkin kurang keren gitu. Gimana? Aisyah diganti namanya Isya. Aminah jadi Minje. Abdul Qadir Jalani namanya Jack. Saya punya saudara di sini di Jatiwarna. Ya, Jatiwarna. Jadi sudah Om, karena yang udah termasuk ya ikut ya di Jakarta lama. Namanya cakep, Zakaria. Dipanggil Bang Jack. PPT, ada PPT ya? Para pencari Tuhan coba di Mizwan dipanggil Bang Jack. Dulu di zaman kita dulu Pak Ibrahim ya, maaf, nama diganti-ganti. Ada namanya Jerry, ya dia apa Jerry? Kucing. Ada yang bergabung sama Jerry. Namanya Aaron. Begitu datang Jakarta, begitu Aaron namanya. Ada namanya Raymond gitu. Jadi ada keren nih, padahal namanya dikasih orang tua namanya bagus-bagus. Saya mau izin Pak, mungkin saya sering ditanya, begitu saya sampai dari mana? Dari NTT. NTT sampai namanya Mansur gitu. Nggak percaya Pak. Ini bukti bahwa saya punya orang tua angkat ya, orang-orang Aceh, karena anaknya pesantren di Asyafiyah dulu. Jadi diajak ke sana, ditanya, namanya Mansur, istrinya namanya Nur Hayat. Udah kaget dia. Nama NTT kok ada nama gitu. Yang tahu di Domingus, Petrus gitu. Ya, itu identik nama itu. Nah, tapi alhamdulillah, seperti sama dong, nggak jauh beda dengan Aceh. Aceh kan namanya Ibrahim, Sulaiman, gitu. Mansur gitu, Kamri namanya. Tapi kok aneh orang-orang gitu. Mungkin tergantung dari orang itu. Itu penting. Asal jangan nama Tuhan ada. Dulu kan di Jawa Timur kalau tidak salah nama Allah apa itu? Ya, Tuhan apa Allah? Tuhan. Baik MUI langsung. Ya. Ada juga yang memang nama Khairun Nas. Saya punya rekan dulu di pesantren dari Musaid. Namanya Khairun Nas. Jadi dia dipanggil Khairun Nas, artinya cair apa? Dan diganti sampai namanya Khairun Nas. Kenapa ya? Khairun Nas itu sebaik-baiknya manusia. Bagus, tapi kalau Khairun Nas itu Rasul boleh, kalau ente jangan gitu. Tapi nama udah diganti, udah nama Khairun Nas. Nanti makanya kita harus memilih nama. Datang sama orang yang paham, orang yang ngerti, kasih namanya. Khalidina fiha fi nari jahannam khalidina fiha abada. Karena Al-Quran namanya Jahannam, boleh nggak? Boleh. Mendingan nama jannah aja surga. Namanya apa? Jannah. Nur Jannah, cahaya surga. Tapi
Nurjana itu sebetulnya Nurjana itu namanya bisa laki-laki bisa perempuan. Cuma sudah fenomena. Nurjana itu biasanya identiknya dengan perempuan. Padahal kalau kita mau terjemahkan Nur itu cahaya, Jana itu surga. Nurjana boleh nama laki-laki karena sudah dipanggil itu. Itu Pak. Kemudian nama Nabi, boleh nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Terus kemudian nama Nabi. Ada namanya Luqman, bukan Nabi. Namanya apa? Namanya Khidir, boleh. Jadi bukan termasuk rentetan Nabi, tapi orang-orang soleh. Aisyah, atau Asia atau Maryam. Tapi orang kampung kita bukan Maryam, tapi Maryam kita. Tapi kalau sebut Maryam masih bagus, jangan Maria aja. Kalau Maryam bukan kita. Boleh. Ini nama. Kemudian yang ketiga, nama para malaika. Nah, boleh. Malaikat Jibril, Mikail. Ada nama Jibril, Pak? Ada ya? Ada dulu. Jibril pernah ditangkap apa bukan? Yang aku Jibril maksudnya dia Eden dulu ya, dia Eden ya. Orang pernah sama Jumat apa? Ya, namanya mengaku Jibril. Sih ada ya? Di Juruk ada Jibril ada ya? Mikail ada kali Mikail? Ada. Israfil ada Israfil? Jarang kita kasih nama Israfil itu kali. Belum dengar. Baru dengar itu. Munkar Nakir, siapa namanya? Munkar. Siapa? Nakir. Rakib, Atid. Ada teman istri dulu satu kuliah. Siapa namanya? Rakib. Pernah ke rumah gitu. Nganterin apa dulu? Siapa namanya? Namanya Rakib. Selalu mencatat itu. Mencatat amal baik gitu. Rakib Atid ya. Malik boleh Malik. Boleh. Ridwan. Nah satu lagi kan, malaikat Israil. Boleh. Kalau mau sih boleh. Tapi kalau Israel Islam saja. Jarang. Yang nggak boleh Malikul Mulk, nah nggak boleh tuh. Atau Dzul Jalali wal Ikram ya. Boleh dinisbatkan, boleh dimodofkan itu boleh. Nah, dengan demikian para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Isma, namanya nama-nama yang dalam Islam ada pandangan yang khusus, ada nggak tidak pandangan Islam itu terhadap betul, masyhur, alhamdulillah. Dalam Islam ada nggak pandangan tentang nama? Nah walaupun tidak ada secara khususnya, tapi kita lihat dari redaksi, ya dari sanad tadi, dari matan hadis tadi melaksanakan yuhsina isma, memperbaguskan namanya. Berarti secara tidak langsung dalam Islam itu ada satu hal yang perlu dipandang juga. Mungkin kalau namanya baik merupakan doa. Ada nggak nama yang baik lagi? Ada. Korup ada nggak? Koruptor ada nggak namanya yang baik? Tapi jarang juga banyak kita lihat di Masya Allah ya. Ya namanya bagus. Tapi kalau nama-nama yang bagus ya minimal Pak, minimal. Tapi orang tua dulu ya Allah kasih nama kita memang apa tergantung apa nggak tahu ya. Kalau